Yang pasti kami berhubungan dengan salah satu kelompok, kan Kresna Group ini terdiri dari asuransi, reksadana, lalu kemudian juga ada sekuritasnya. Nah, kami bertransaksi dengan reksadana sekuritas. Klien kami tidak memiliki pengetahuan jadi kami tidak memiliki transaksi atau hubungan kontraktual dengan lembaga-lembaga lain di bawah Kresna Group. Ya, nah kami hanya melakukan transaksi dengan Kresna Group. Nah, Kresna Group ini merupakan perusahaan sekuritas. Artinya dia tunduk di bawah Undang-Undang Pasar Modal, di mana pengawasan dilakukan oleh OJK. Pertanyaan yang harus dijawab oleh OJK adalah bagaimana early warning sistemnya. Sebab itu tidak simetris. Tipe investor tidak simetris. Ada yang ibu-ibu rumah tangga, ada yang memang investor kawakan, ada yang memang investor pemula. Nah, di sini ya saya berpandangan bahwa ya mungkin ya kan OJK perlu melakukan perbaikan sebab adanya tipe-tipe daripada investor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai masalah branding ya. Misalnya begini ya. Kresna, member of Kresna itu dipakai di semua apa namanya perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak terdaftar di OJK. Tetapi ada kata-kata member of Kresna. Nah, itu treatment OJK bagaimana? OJK harus ada satu ketentuan yang tegas supaya investor-investor pemula atau investor-investor yang seperti ibu rumah tangga tidak dengan mudah memiliki persepsi yang berbeda. Begitu mendengar nama Kresna, wah perusahaan besar ini. Lalu ada di kepala suratnya juga ada member of Kresna. Dia melakukan asumsi-asumsi. Nah, itu yang menurut saya perlu OJK ya membentuk satu peraturan mengenai naming right atau branding. Nah, itu salah satu yang kami kritik dalam gugatan perdata kami. Kira-kira demikian. Baik. Ini kami juga sudah berusaha menghubungi pihak Kresna Sekuritas sendiri, tapi masih belum mendapatkan respon hingga saat ini. Kita beralih ke Pak Ahmad Alamsyah, anggota Ombudsman RI sendiri. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Karena dikatakan oleh Pak Richard Adam barusan bahwa early warning sistemnya ini tidak simetris, begitu Pak? Ya, kalau simetris ini dimaksud oleh Mas Richard tadi mungkin adalah customer-nya atau pemegang polisi atau bukan polisi, investornya ini berbeda-beda, beragam. Ada yang ibu-ibu, ada yang memang orang yang sudah biasa, bahkan pemain di situ. Sehingga kemudian harus dikeluarkan satu standar perlakuan yang afirmatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya tadi tidak boleh mengeluarkan suatu yang insinuasi yang berpotensi membangun persepsi semu gitu ya. Dikasih contohnya itu banyak kok sebetulnya ketentuan-ketentuan begitu, dan memang regulatornya OJK sehingga memang harus diperketat, betul tadi diperbaiki, tapi jauh lebih penting lagi selain perbaikan sistem yang seperti tadi juga adalah sistem deteksi dininya dan kemudian segera ada tindakan antara. Jadi jangan sudah di ujung gitu ya. Jadi kalau sudah ada orang invest dengan nilai 70 miliar di situ, individu lagi gitu ya, itu kan naluri deteksinya di OJK itu sudah sejalan. Terus ini uang masuk kemana kok dalam satu grup gitu ya. Kalau dalam satu grup, jangan tunggu dia lebih dulu dari threshold yang sudah ditentukan. Jadi begitu dia sudah mendekati threshold, sudah keluar tuh, Anda invest internal group sudah 90% loh. Data Anda tinggal 90% dari threshold. Begitu lewat, langsung hold. Jadi tentunya tidak perlu langsung dibuka ke publik, orang ras gitu ya, langsung ras. Kalau bandel apa boleh buat? Nah, kemudian kedua, OJK itu punya fungsi edukasi pada konsumer. Jadi saya lihat fungsi di perlindungan konsumen itu edukasinya harus targeted. Kalau untuk pasar modal gitu ya, jenis-jenis customer yang seperti dibilang Pak Richard tadi, mereka harus apal, kemudian mengintervensi jenis-jenis investor semacam apa, kira-kira gitu.